Hai, welcome back to my channel. Video ini didedikasikan untuk semua teman-teman yang saat ini ngerasa ngedown karena belum dapat pekerjaan atau habis lulus dan saat ini masih jadi job seeker. Nah, aku sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi, aku lulus tahun 2016 dan aku merasa waktu itu aku adalah mahasiswa yang sangat aktif waktu kuliah, prestasinya banyak, pengalaman organisasi banyak, IPK juga bagus, dan aku lulus tepat waktu meskipun gak cepat-cepat banget. Um, Terus aku ngerasa waktu itu aku nyari kerja kemana-mana kok gak keterima. Jadi aku lulus sebelum wisuda pun aku udah nyari kerja dari 2016 sampai 2017, selama setahun aku daftar ke ratusan perusahaan, dari perusahaan yang paling gede sampai perusahaan yang paling kecil, dari jabatan yang paling wah, manajer, sampai jabatan yang paling biasa banget sampai jadi admin, kasir, uh, jadi bagian produksi, yang bagian staff-staff kasarnya gitu aku daftarin semuanya dan gak ada satupun yang menerima. Entah aku ditolak dari tahap berkas, ada juga yang sampai tahap wawancara juga nolak. Terus waktu itu aku ngerasa apa yang salah sama aku ya, aku kayak berusaha semaksimal mungkin udah, terus aku daftar kemana-mana juga udah, aku memperbaiki CV secara berkala. Kalau misalnya katanya nggak keterima itu karena CV-nya nggak menarik, aku memperbaiki CV secara berkala sampai aku punya beberapa jenis CV, dan aku CV-nya pun ngeliat dari orang-orang yang pada keterima kerja bentuk CV-nya kayak apa. Ternyata dengan berbagai usaha tersebut aku tetap gak dapet. Uh, aku udah ngedown sampai berada di titik terendah dan aku merasa insecure sama diriku sendiri. Terus setiap ada kumpul, misalnya kumpul sama teman-teman seangkatan atau sama teman-teman sejurusan, aku pasti nggak mau ketemu. Karena kenapa? Aku ngerasa kalau misalnya ketemu terus ada yang nanya udah kerja di mana, dan aku merasa belum kerja. Aku merasa takut takut banget sama pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya saat ini teman-teman berada di kondisi tersebut dan merasa takut, menurutku wajar. Kita pernah berada di tahap-tahap insecure kayak gitu, dan dalam kondisi seperti itu juga orang tua tetap memaksa, kapan sih kamu dapat kerja, kamu bukannya dulu mahasiswa berprestasi, kok lulus belum dapat kerja. Dan itu nambah insecure lagi. Jadi kayak aku merasa berjuang sendirian. Aku tuh udah berusaha gitu, aku pengen bilang ke orang-orang aku udah berusaha, dan ya hanya saja dunia belum berpihak ke aku. Nah, terus udah itu ya akhirnya aku waktu itu bekerja part time dan aku ngajar dengan gaji 200.000 per bulan. Banyak yang ngatain sih, kamu lulusan S1 kok gaji 200.000 per bulan. Orang-orang itu lulus tuh seenggaknya tuh kalau S1 ya gajinya tuh udah di atas 3 juta, 4 juta atau 5 juta. Bahkan kalau misalnya dapat di ibu kota gitu bisa di angka 7 juta. Kok kamu dapat 200.000 dan tetap bertahan dengan itu? Alasannya adalah karena cuma pekerjaan itu yang menerima aku. Jadi adalah aku bertahan dengan 200.000 itu setiap bulannya. Kalau ditanya cukup apa enggak, ya enggak cukup. Tapi di saat itu justru aku dapat kesempatan buat freelance, ngerjain apa yang aku suka. Akhirnya aku nge-freelance macam-macam. Apapun yang bisa aku kerjakan, oke, aku kerjakan. Sekasar apapun pekerjaannya, oke, aku kerjakan. Tanpa aku banyak nawar, mau kerja ini, kalau ini nggak mau gitu. Ya, aku pernah berada di masa-masa kayak gitu. Terus kalau misalnya bagi teman-teman yang ngerasa ngedown, nggak apa-apa, jalani aja masa ngedownnya, tapi jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai ngedown terus sudah itu bunuh diri, jangan. Kalau misalnya ngedown, oke, jalani aja. Kita semua pernah mengalami masa itu, dan asal teman-teman tahu itu bukan suatu kelainan kejiwaan atau apapun. Itu namanya quarter life crisis. Jadi teman-teman berada di kondisi ya rata-rata di umur 25, atau misalnya teman-teman baru lulus menghadapi krisis seperti itu, di mana teman-teman berada dalam kondisi asalnya nyaman nih selama kuliah, misalnya dapat uang dari orang tua, terus udah itu tiba-tiba berada di kondisi teman-teman dituntut oleh banyak banget tuntutan hidup yang ternyata berat gitu. Nah, teman-teman masih berusaha beradaptasi ke situ. Ya, itu namanya quarter life crisis, dan itu normal, dan kita semua ya umumnya melewati tahap tersebut, tapi nanti kita juga akan bisa melewatinya gitu. Nah, cuma yang pengen aku highlight di sini, uh, ini kalau misalnya bagi teman-teman yang belum melihat keseluruhannya, pasti di situ akan ngerasa yang ngedown, ngerasa kayak bener-bener sendirian, insecure, stress, anxiety, dan lain sebagainya. Tapi aku juga merasa kayak gitu. Terus udah itu sekitar 1 tahun kemudian, aku kemudian mendengar banyak cerita dari orang-orang, dan itu menurutku cukup membuat aku
akhirnya bersyukur bahwa apa yang aku punya itu adalah yang terbaik. Jadi waktu itu aku ketemu sama teman-teman dan dapat baik cerita juga, meskipun nggak langsung, ada juga yang dapat cerita langsung. Jadi ada temanku yang keterima kerja, waktu itu gajiku 200.000 per bulan. Ada temanku yang keterima kerja gajinya 250.000 per 2.500.000 per bulan. Jadi 10 kalinya lebih dari gajiku saat itu. Terus udah itu dia kayak wah merasa bangga gitu kan, aku gaji segini loh. Sekitar 6 bulan kemudian dia resign. Terus aku tanya, kenapa sih kamu resign? Terus dia bilang, aku di sana itu nggak dikasih waktu istirahat. Jadi kerja nih dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu tuh nggak dikasih waktu istirahat sama sekali. Jadi kalau misalnya mau sholat atau misal istirahat ke toilet, itu tuh bener-bener nunggu nggak ada customer baru istirahat. Jadi nggak ada tuh jam istirahat kayak jam makan siang istirahat gitu, nggak ada jam istirahat. Jadi kalau misalnya siang lagi sepi customer, oke, kamu bisa makan. Kalau siang nggak sepi customer ya kamu nggak makan sampai sore gitu. Kalau ditanya pekerjaan seperti itu ada kok, itu real, ini based on true story ya. Terus udah itu aku dengar juga cerita dari customer, dari teman-teman yang lain. Ada yang udah 1 tahun bekerja, ternyata dia bilang, aku tuh 1 tahun kerja itu bukan karena aku betah, tapi minimal kontraknya itu 1 tahun. Terus udah itu ditanya setelah 1 tahun mau jadi karyawan tetap atau enggak. Jadi dia ngabisin waktu tuh selama 1 tahun melakukan pekerjaan yang dia nggak suka. Terus aku tanya, emang apa sih yang bikin kamu nggak suka? Terus udah itu dia bilang, aku tuh di sini kerja nggak kayak manusia, dipekerjakan sebagai robot. Oke lah gajinya gitu kan bisa sampai di angka 5 juta, tapi ya aku nggak merasa jadi manusia di sini. Kalau nggak salah ya benar-benar dimaki-maki kayak gitu. Oke, itu cerita yang kedua. Terus udah itu juga ada cerita yang ketiga. Dia ya gajinya oke, terus udah itu bisa istirahat juga, tapi dia ditaruh di pedalaman kayak gitu. Dia nggak menikmati pekerjaannya. Dan aku dapat banyak sekali cerita dengan berbagai kondisi yang intinya mereka semua merasa aku pengen resign tapi aku nggak bisa resign kayak gitu. Di situ aku ngerasa alhamdulillahirobbilalamin, aku mungkin emang nggak dikasih kerjaan dari awal. Kenapa? Karena aku mungkin nggak sanggup untuk berada di kondisi kayak gitu. Terus aku juga dikasih kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kalau seandainya tuh aku keterima kerja, ya mungkin selama 6 bulan aku nggak ngapa-ngapain. Tapi aku karena 6 bulan itu aku nggak dapat kerja, sampai 1 tahun malah aku nggak dapat kerja, aku akhirnya punya kesempatan untuk jadi part time ngajar. Dan di sisa waktu ya nggak ngapa-ngapain di antara part time ngajar itu, aku bisa freelance kerjakan berbagai macam hal yang sekarang aku mensyukuri, karena itu adalah cikal bakal dari bisnis yang aku jalanin di tahun 2019. 2 tahun kemudian bisnisnya berdiri, tapi dasar-dasarnya itu udah dibentuk dari tahun 2016-2017. Di saat-saat aku nyari-nyari kerja, terus udah itu nggak dapet, dan akhirnya aku dengan terpaksa melakukan pekerjaan freelance ngerjain apa aja. Tapi itu justru jadi dasarnya bisnis di 2019. Terus aku sekarang mikir nih, kalau seandainya dulu tuh nggak langsung dapat keterima kerja, ya mungkin aku nggak pernah ngerasain freelance ngerjain apapun dengan dibayar berapapun mau, dan otomatis sekarang juga nggak akan punya bisnis yang bisa aku nikmati seperti sekarang. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang saat ini belum dapat kerja, terus sekarang ngerasa insecure, aku saranin lakukan apapun yang teman-teman bisa dan lakukan apapun yang teman-teman suka. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang nih ya kereta yang salah membawa kita ke tujuan yang benar. Ya, jadi kayak kondisi yang menurut kita itu nggak bagus justru mengarahkan kita pada nasib yang lebih bagus di depannya. Kita kan nggak tahu, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu kayak gimana sampai kita benar-benar menyelesaikan semuanya. Oh ternyata kayak gini ya. Terus kita jadi jauh lebih bersyukur dibandingkan apa yang menurut kita baik. Kalau kita kok ngerasa ya yang baik ya aku lulus langsung dapat kerja gitu. Di perusahaan juga gak gede-gede banget gak apa-apa, yang penting ya dapat kerja gitu kan. Malu lah kalau nggak dapat kerja, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, dan salah satunya adalah membuat aku bisa sharing di sini. Kalau aku nggak punya pengalaman kayak gitu, otomatis aku nggak bisa sharing di sini, dan nggak mungkin juga ada orang yang tahu oh ternyata ada ya tipe kehidupan seperti ini setelah lulus kuliah gitu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya agar lebih banyak orang yang tahu dan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.